Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misina ingin sharing pelajaran yang Misina dapat dari buku berjudul Jodoh Jalur Langit yang ditulis oleh Sebastian Wahyu. Di buku itu dituliskan bahwa buku ini adalah sebuah peta perjalanan menuju ridho Allah. Ini buku Misina rekomen ya, karena ini tipe buku yang insya Allah bisa menambah keimanan ya, dan kayak mengingatkan tujuan hidup manusia tuh sebenarnya apa ya. Jadi meski misalnya udah share pelajarannya, lebih bagus lagi kamu baca sendiri ya bukunya. Nah, yang pertama, penulis membekali pembaca dengan mindset-mindset yang diperlukan. Jadi penulis memposisikan dirinya sebagai kakak gitu ya, dan dianggap yang baca itu adik-adik gitu ya. Kayaknya kalau misalnya tangkap kayak adik-adik perempuan sih ya, karena covernya juga perempuan ya. Kemudian diibaratkan lagi perjalanan menuju langit kan, ini kan jodoh jalur langit kan, kayak mungkin kalau kamu pernah lihat judul buku-buku yang seperti itu kan, maksudnya jalur langit itu jalur melalui berdoa gitu ya dengan kepada Allah gitu ya, jalur jalur dengan Allah gitu ya. Nah, yang pertama, perbekalan pertama itu penulis eh, sharing kalau sebaiknya kita tuh mengubah gitu mindset sebagai korban ya. Jangan terus berada dalam mindset sebagai korban gitu, kayak seperti mengasihani diri sendiri gitu, misalnya kayak ini kalau misalnya nangkepnya kayak bandingin diri sama orang lain gitu, terus misalnya ngelihat orang teman seangkatan, oh pernikahannya bahagia gitu, misalnya punya pasangan, terus diri ini merasa kalau aku tuh korban gitu, kayak kok Allah nggak adil ya gitu itu. eh jadi buku ini membahas tentang itu. Kemudian juga ada bagian yang selanjutnya itu eh pembaca diajak untuk memahami gitu, apa sih sebenarnya makna pernikahan itu apa gitu, tujuan kamu menikah itu apa gitu, dan penulis menyampaikan apakah kamu ingin menikah karena kamu merasa ketinggalan dengan teman-teman kamu gitu. Ini kepotong karena ada motor melintas-lintas ya, nanti semoga suaranya eh, tetap tetap terdengar jelas ya. Misalnya jadi agak lupa nih sampai mana. Nih, misalnya lanjutin aja kan, jadi tadi iya, alasan kamu kenapa sih kamu mau menikah gitu? Apa kamu merasa ketinggalan sama temen kamu gitu? Atau misalnya kamu pikir kamu ngeliat konten-konten gitu, konten-konten pernikahan yang bahagia gitu, terus eh, kamu merasa kamu perlu itu untuk bahagia gitu, misalnya seperti itu. Jadi eh, yang Misina ambil pelajaran kayak luruskan lagi gitu niat tujuan menikah itu untuk apa gitu ya. Terus di buku ini juga disampaikan kalau apa, diri ini tuh perlu terus berprasangka baik gitu sama Allah ya. Dan penulis juga membagikan kayak ada 3 level katanya. Yang pertama itu mengenal Allah gitu, yang kedua itu mengimani mengimani adanya Allah nih, yang ketiga ya mungkin Mistina juga masih suka lupa ya, kayak eh apa, meyakini kalau Allah tuh membersamai gitu, Allah membersamai aku di setiap langkah aku gitu. Dan juga menghadirkan Allah ya dalam setiap perkara. Terus di sini juga disampaikan kalau manusia tuh perlu mengingat ya, kalau kita kan memang wajib ya untuk berikhtiar ya, kita wajib untuk berusaha, tapi memang hasilnya gitu diserahkan kepada Allah gitu. Dan di buku ini disampaikan gitu kalau itu tuh harus seimbang gitu antara ikhtiar dan berdoa. Jangan berdoa aja nggak ada ikhtiarnya, atau ikhtiar aja tapi
nggak nggak berdoa gitu, nggak melibatkan Allah gitu ya. Jadi, disebut di sini tuh gimana, eee, kita sebaiknya tuh menghadirkan Allah di setiap perkara kita. Ini Missina sharing-nya nggak runut ya, yang Missina ingat aja. Mmm, karena agak susah buka bukunya kan, satu tangan megang kamera, satu tangan megang mic, ya megang kali, perlu apa, perlu beli apa tuh yang, kamera holder ya. Oke, mmm, terus juga, buku ini tuh juga ini Missina juga apa ya, masih perlu belajar nih. Jadi di buku ini dia bilang gitu, kan suka kayak ini Missina cuman menyampaikan yang ada di buku ya, tapi, Missina cukup, setuju gitu kan di sini kayak ada misalnya dibilang amalan gitu, misal 100 kali baca ayat apa gitu kan supaya mendapatkan sesuatu gitu. Terus kayak penulis tuh lebih, mengajak pembaca untuk meluruskan niat gitu, kayak kita tuh melakukan ibadah tuh sebenarnya untuk apa sih? Apakah hanya untuk dunia aja gitu ya? Apa hanya untuk sebatas dunia gitu kan kan, Allah kan juga maksudnya, Dia Maha Kuasa kan. Allah juga bisa kan misalnya kalau, aku mintanya untuk dunia kan bisa kan Allah sudah memberikan itu di dunia gitu, terus sudah gitu, terus di akhirat nggak dikasih apa-apa gitu kan. Jadi, eee, kayak dibahas juga tuh misalnya kayak katanya di sini kayak misalnya mensholawatkan sesuatu, kalau di buku ini sih dibilangnya kayak, mmm, tidak ada perintahnya gitu ya. Tapi Missina perlu baca lagi nih, Missina kan baru baca sekali nih dan, 1 hari nih bacanya. Nah, terus juga ada exercise-nya di sini tentang, mmm, cara berdoa gitu ya, terus disebutin juga sebaiknya tuh dalam berdoa kita juga menyebutkan, Asmaul Husna gitu ya, nama-nama Allah gitu. Misalnya Allah, Sang Maha Pemberi rezeki ya, Ar-Razzaq gitu ya. Ada juga, cara contoh doa di sini. Terus, eee, juga dikasih contoh kisah Nabi Zakaria ya, yang saat itu sudah tua, untuk yang dia untuk meminta anak ya. Jadi, katanya sebaiknya kita mengungkapkan kelemahan diri gitu, kayak kalau Nabi Zakaria nih saya ingat di sini katanya, "Ya Allah, aku sudah tua," gitu, eee, "dan tidak ada penerus di kaumku," gitu. Jadi yang memohon gitu ya, memohon kepada Allah gitu. Terus kayak nih misinya juga mungkin, berkaitan ya karena insya Allah nih apa, sem apa ya, bukan jadi apa ya, bukan jadi kayak ria ya, bukan ya, tapi apa ya, kan ada yang bilang tuh, ada yang bilang kalau, eee, ada rencana jangan diucapkan gitu, tapi ada yang juga bilang kalau kamu punya rencana ucapkan, ada juga. Nah, Missina agak nganut yang diucapkan gitu karena, jujur Missina juga masih ada gitu sifat males tuh masih ada. Jadi kadang kalau diucapkan gitu Missina kayak lebih termotivasi gitu insya Allah ya untuk, melaksanakan. Nah, eee, jadi kan kalau kita lihat tanggalan tuh ya, ini insya Allah kayak puasa tuh tanggal 28 ya, 28 Februari, sekarang tanggal 1 Februari. Terus, Missina kayak, sempat, cari tuh di YouTube gitu, bagaimana mempersiapkan diri ya untuk Ramadan. Katanya, ya kita perlu bersiap nih di bulan Sya'ban nih perlu bersiap-siap nih. Misalnya, berlatih untuk puasa sunnah gitu kan. Terus, baca Al-Quran juga ya. Terus kayak Messina kayak menyadari nih kayaknya ada mindset Messina nih yang salah, kayak baca Al-Quran tuh kayak mikirnya di sela-sela waktu gitu, mikirnya malah kayak gitu ya. Kayak nganggep nggak ada waktu gitu ya, padahal dan
Misina tuh apa ya, ya mungkin akan ada yang menganut nggak apa-apa sedikit demi sedikit gitu ya, tapi saat Misina menyadari ya emang terlalu sedikit gitu bacanya, kayak di satu surat tuh kayak lama banget gitu ya, terus, mmm, coba lagi gitu, coba biar, bisa lebih banyak gitu ya, terus, baca tuh Al-A'raf ya, artinya Misina lupa ayat berapa itu, kayak ada dibilangnya artinya tuh tentang, suatu kaum, pokoknya ada kalimatnya suatu kaum yang memilih harta yang lebih memilih harta yang rendah ini gitu. Dan itu apa ya, satu frase yang bisa jadi perenungan gitu ya maksudnya, dan kayak dibandingkan gitu dengan betapa berharganya gitu kehidupan akhirat gitu. Dan di situ kayak ini seingat Miss kayak, eee, apakah mereka tidak mengerti gitu, apakah mereka tidak intinya kayak, apakah mereka nggak ngerti ya kalau kehidupan akhirat itu, lebih bermakna gitu dari harta yang rendah ini ya. Tapi untuk mengartikan itu harus dalam konteks ya, bukan berarti kan kalau di dunia memang kan kita perlu, rezeki ya, mmm, dalam bentuk uang gitu ya untuk, bisa hidup dengan baik ya, bisa beribadah dengan baik gitu, tapi lebih maksudnya tentang nilai harta itu sendiri gitu dibandingkan dengan kehidupan akhirat gitu ya. Dan memang ini lagi PR-nya Misina ya, dan terus juga, eee, kebetulan tanda kutip gitu ya, ada Instagram Peace of Iman ya, kalau nggak salah tuh Peace of Iman tuh, jadi Misina baca terus kayak, "Kenapa kamu capek ini dalam hidup? Kenapa kamu capek dalam hidup?" Ternyata itu, perlu perbaiki niat gitu. Dan ya kadang, ya bagi Misina yang baru belajar gitu, terus yang apa ya, kayak ngerasa, ya kayaknya aku masih terbawa gitu oleh keyakinan lingkungan gitu yang mengagung-agungkan harta gitu, kayak yang orang yang hebat itu yang hartanya banyak gitu-gitu kan. Terus kayak mungkin kalau lagi belajar dengerin YouTube gitu apa, kayak gimana cara mengundang lebih banyak harta misalnya kayak gitu kan. Terus kadang Misina mikirnya kayaknya, eee, maksudnya kan orang tuh motivasinya kayak beda-beda ya, motivasi orang kan untuk, bisa berbuat sesuatu tuh beda-beda gitu ya. Dan berkaitan juga dengan yang bukunya Pak Nasrullah itu ya, Rahasia Magnet Rezeki kan ada, yang area yang takwa tuh ya, pokoknya energi besar itu yang pengabdian gitu, yang cinta. Terus nanti kayak misalnya share link di bawah tuh ada juga, eee, Pak Faiz ya sharing di YouTube, nama YouTube-nya kalau nggak salah Ilmu Kekayaan Sejati ya, tapi itu, Mas Hendra juga yang sharing itu, dia bilang tuh intinya, rumusnya ya, jurusnya ya, tanda kutip itu hati yang bersih gitu, hati yang baik gitu, untuk kayak mengundang rezeki gitu ya, misalnya nangkepnya gitu ya. Mmm, untuk bisa mengundang rezeki itu kayak hati kita perlu baik gitu, kayak hatinya para nabi gitu yang, ingin rahmat bagi manusia lain gitu. Terus dibilang doakan orang lain gitu ya. Terus kayak sambil juga baca buku ini tuh, ya kayak misalnya kayak, mmm, ya apa, merenung lagi gitu kayak, karena buku ini tuh ngajak berpikir gitu kayak, kamu tuh sebenarnya hidup tuh mau apa gitu ya. Di sini juga dibilang kayak, misalnya dibilang mindset kamu sebagai korban gitu, bukan sebagai hamba gitu kan. Kadang kan kalau misalnya nih kan kayak kayak misalnya kayak pengen sesuatu gitu, terus kayak kayak belum kelihatan gitu hasilnya kan, dalam hati, oh kayak, aku tuh berdoa sebagai hamba atau bukan gitu, atau, mmm, mendikte Allah ya gitu ya. Di sini juga ada disebut 4 ya katanya. Doa itu yang pertama bisa dikabulkan sesuai dengan doa itu, yang kedua itu bisa, dikabulkannya di akhirat gitu, yang ketiga, itu
diganti dengan yang lebih baik. Yang satu apa lagi ya? Yang satu lagi Messina lupa ya baca sendiri. Atau kalau kamu tahu boleh komen di bawah ya. Ini kok jadi ini lamp ya? Oke, ada light-nya di sini. Oke, terus oke, terus kayak Messina tuh juga jadi inget ya ada seminar yang sempat Messina ikuti. Ini HP-nya nih agak oke. Kayak di ujung akhir seminar itu seminar tentang, jodoh ya, di ujungnya tuh kayak kalaupun misalnya ya kita nggak ketemu jodoh gitu di dunia gitu ya, kayak sebenarnya tujuan kita hidup di dunia tuh apa sih gitu kan? Apakah untuk menikah ya kan kalau di renungan kembali ya tujuan manusia kan untuk mengabdi kepada Allah ya, untuk beribadah ya dan, memang, salah satu cara beribadah itu dengan menikah ya tapi, mmm, ya itu karena doa bisa misalnya doa itu bisa dikabulkan di akhirat gitu ya, eee, kan ada yang kayak gitu ya kan misalnya kenal siapa gitu kayak, dia tidak menikah sampai akhir hidupnya gitu, sampai dia meninggal kan kayak gitu juga ada ya. Ya terus perenungan Messina adalah lebih ke kayak, oh kenapa dibilang berserah diri itu ilmunya para nabi gitu ya dan arti kata Islam itu berserah diri gitu untuk bisa jadi orang Islam yang sebenarnya gitu kan. Karena kalau keyakinannya kayak belum kuat gitu, kayak masih bimbang-bimbang gitu, ya apa, gimana bisa berserah gitu ya, masa jadi kadang Messina inget lagi itu yang, perkataan Kak Dimas Terang Jakarta gitu ya, kayak dia bilang, "Percaya nggak kalau rezeki itu sudah dijamin sama Allah?" Gitu ya. "Percaya nggak itu?" Gitu ya, tinggal bagaimana kita menjemputnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bisa aja itu ya, misal kayak rezeki itu dijamin gitu ya, itu kan makanya, bisa nggak ada rasa was-was, sedih, gelisah, bersedih apa, nggak ada rasa was-was, sedih, gelisah kan, karena sudah, bisa, eee, menyerahkan hasil pada Allah gitu setelah, berikhtiar sekuat tenaga gitu. Jadi buku ini recommended dan ini teman Messina lihat karena dia ada di deretan buku viral yang dipajang gitu di toko buku. Oke, mungkin itu saja segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Miss Lina. Semangat, kita coba siap-siap untuk, eee, menyambut bulan Ramadan ya. Semoga usia kita disampaikan sampai ke sana, semoga kita bisa tetap semangat ya, tetap istiqomah, bisa, lebih rajin lagi ngajinya ya. Dan sempet ada temen Misina bilang kayak, Al-Quran itu bisa memberi kebahagiaan gitu di hati ya, memberi ketenangan kan ya kalau kita baca. Terus kayak waktu di toko buku Misina lihat buku itu judul buku kayak, kamu kamu tuh dia bilangnya, "Kamu tuh bukan butuh healing," gitu, intinya kayak ketenangan itu datang dari Al-Quran. Dan kayak kalau kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan kayak terus baca kisah-kisah yang, nabi atau kaum sebelumnya tuh kayak kita jadi mulai sedikit-sedikit kayak mulai paham gitu, oh Allah tuh suka kaum yang seperti apa sih, kayak misalnya tadi, oh Allah tuh suka orang yang, tahu nilai akhirat itu lebih tinggi dari harta yang rendah gitu, di Al-Quran disebut harta yang rendah gitu, pelajaran banget buat Misina juga. Oke, thank you for listening, see you in another video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.